mengklaim kalau dialah Tuhannya orang-orang, Tuhannya Musa. Allah sendiri yang mengklaim gitu loh. Makanya kita merujuk kepada klaim Allah itu ya. Tetapi ketika dikomparasi kan beda dengan sejarah yang benar gitu loh. Ya, kalau nggak ada klaim, terima kasih nasihatnya tinggi hati. Semoga Tante Uti mengingat apa yang kamu sampaikan. Pertama, bawa data. Kedua, bawa data dari kitab sendiri. Tante Uti dengerin tuh nasihat dari saudara Anda sendiri tuh. Ya, jadi kalau nggak ada data dan asumsi, udahlah, enyahlah engkau pelaku kejahatan ya. Apalagi firman Tuhan diganti-ganti, yang di atas gunung dibilang di surga. Tanya sama tinggi hati itu, enyahlah engkau pelaku kejahatan. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna. Nggak ngerti bahasa Indonesia aja. Jangan kurang ajar. Setinggi hati tadi suruh pakai data kitab masing-masing. Kubacakan ayat Al-Quran itu sebagaimana kaidah kami sebagai muslim membacanya. Lalu kami dipotong. Jangan kurang ajar. Ini bahasa ayat Indonesia saya bacakan. Indonesia kami kasih data kami ke bahasa Saya Indonesia. punya kewajiban membaca Al-Quran. Nanti saya terjemahkan kepada kalian. Kalau kalian tidak mau mendengarkan kitab suci kami, turun kalian. Kalian minta kami bawa data dari kitab suci kami. Saya bacakan, kalian kurang ajar menghinanya. Saya membaca kitab suci saya loh. Daripada kalian, ya diam dulu, saya baca kitab suci saya. Di sini juga Ya, banyak. lanjut. Kurang ajar Ya. sekali. Tadi minta data dari kami bacakan data dari kami. Kurang ajar. Tidak boleh ke? Sekali kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini kisah Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada Isanya di sini. Yang meminta manna salwa itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu tiba-tiba tante bilang bahwa Isa yang meminta itu ada peristiwa serupa sama-sama diturunkan. Maka itu sama kejadiannya. Saya juga bisa tuduh. Kita di tante Eliba itu bernama Elizabeth di Jawa. Susah itu dari istri yang di dalam itu kan ibunya Yohanes si Pembaptis bernama Elizabeth ya. Nah kemudian saya mau menyatakan sekali lagi, di kitab kalian itu Yesus itu bertemu Musa, itu fakta yang tidak bisa kalian bantah. Kalau itu memang versi roh, tunjukkan dalilnya, jangan ditambah-tambahi firman Tuhan. Kalau memang itu penampakan dalam halusinasi atau mimpi, tunjukkan datanya. Jelas-jelas itu penampakan nyata, real. Sejaman mereka, Musa ada di zaman yang sama dengan Yesus pada waktu itu, gitu loh. Dalilnya ada, Matius 17. Oh, kalau kalian menjelaskan ini begitu, tunjukkan datanya, jangan dari tadi cuman pakai ludah. Ya, itu. Makasih Bang Moto dan Bang Al Hidayah, dilanjut perjuangan. Saya juga mau pulang. Ya, silakan Bang Moto dan Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut Aki Hidayah. Ini saya takut nanti, saya takut Kak Otiwati pingsan ini. Soalnya dia sendiri di atas. Ya, saya serahkan sama Akina Al Hidayah sama Bang. Lanjut, itu timer berjalan. Itu timer berjalan, dilanjut. Ya sudah, saya selesaikan dulu kalau gitu. Nah, ini tadi pemaksaan dari silakan. di surah Al-Maidah dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Itu nggak nyambung. Karena di surah Al-Maidah ayat 112 itu ada kaitannya dengan mana wasalwa. Makanya yang turun dari langit mana wasalwa itu Nabi Musa, betul. Memang ada ayatnya. Barusan sama Uniripa dibacakan. Jadi bukan tentang bagaimana makanan dari surga, itu tentang Nabi Musa, itu tentang Nabi Isa. Doanya Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Nah,
Makanya saya bilang tadi, kalau di kami Nabi Isa yang statusnya sebagai Nabi bisa melakukan seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di kitab Anda yang dituhankan tapi nggak bisa nurunin makanan dari surga. Buat kami para Nabi itu bisa. Contoh ibundanya sendiri ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana engkau mendapatkan makanan? Dia mendapat makanan dari Allah, makanan dari surga. Lalu Nabi Musa juga sama, mendapat makanan dari surga. Bukan hal yang aneh. Bu Uti mestinya punya Tuhan itu lebih hebat dong dari Nabi kami. Kan gitu mestinya. Makanya saya bukan ngais-ngais kitab Anda, Bu Uti. Ternyata maksud saya bilang tadi, ada juga loh makanan dari surga yang bukan hanya Nabi Musa, yaitu di kisah para Rasul. Itu bukti real, bukan dongeng. Kalau Ibu Uti yang meyakini dongeng ya terserah. Cuman itu benar-benar makanan turun, bahkan sampai langit terbuka, di situ ada 4 binatang, burung dan sebagainya. Malah di situ tulisan merah, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu kalau saya membacakan ayatnya terus-menerus itu tentang makanan gitu loh. Ya artinya turun makanan gitu. Nah hal seperti itu artinya ada peristiwa terjadi. Cuman di situ memang bukan Yesus, tetapi di situ dikatakan Petrus ya. Lupa kalau kita dia namanya kalau dibaca lagi intinya begitu. Ya kalau memang tidak ada di kitab ini silakan, memang banyak yang tidak ada. Contoh bagaimana Nabi Isa alaihissalam juga bisa membuat burung dari tanah liat, menciptakan. Di kitab Anda kan walaupun dia Tuhan tidak diimani, Bukti. Nggak mau Anda Tuhannya bisa kayak gitu. Kalau di kami Nabi bisa melakukan mukjizat seperti itu, biidnillah ya bisa gitu. Nah seperti itu. Contoh lain-lain lagi ketika Nabi Isa waktu masih bayi dia bisa berbicara, Anda pun tidak meyakini kan. Tuhan Anda cuma bisa nangis karena dia masih bayi. Kalau di kami, walaupun dia seorang nabi, dia sudah bisa membela ibundanya. Lalu Anda selalu memaksakan sama-sama, ya tidak sama, Bukti. Karena Nabi Isa alaihissalam, nama ibunya adalah Maryam di situ. Tidak sejaman dengan Nabi Musa. Beda jauh, nggak ada persamaan. Mau dipaksa seperti apapun, ya memang nggak ada dalilnya sama. Oke, itu dulu. Ada yang mau nambah, kalau mungkin Bang Al-Hidayah, silakan. Karena aku double job nanti dari host kan enak ya, timer sekaligus narasumber. Ya waktunya udah mau habis ya, udah habis waktunya. Silakan Bu Uti. Waktu dimulai dari Bu Uti bicara. Masih juga mengambil-ngambil, memohon-mohon, memelas-melas, mengais-ngais. Ya jelas dikatakan ya di dalam Matius 17 itu, ya kan. Yesus sendirian bro, ada suara dari langit, kamu jelaskan kepada saya ya. Dan untuk Pak Alif tolong jelaskan kronologis ketika Petrus itu menerima penglihatan seperti itu. Apakah dia mengambil hidangannya itu lalu dia sembelih, dia makan secara nyata? Tolong jelaskan ke saya ayatnya di mana lah ya. Lalu itu dalam konteks apa dia Elohim memberikan penglihatan seperti itu. Yesus memberikan penglihatan seperti itu. Tolong ceritakan. Ya, karena itu asbabun nuzulnya ada di tempat kami ya. Itu hanyalah penglihatan. Ya, mengenai Musa juga itu hanyalah penglihatan ya, penglihatan ya, supaya diketahui oleh Petrus ya, jangan mengais-ngais tempat kami. Lalu Anda mengatakan ada itu ya, mana turun dari langit. Ya silakan saja itu di tempat Anda. Lalu Anda mengatakan bahwa Isa itu bicara waktu dari ayunan, itu nggak ada di tempat kami, tetapi itu kan ada di dalam buku-buku di luar literatur tempat kami. Itu cerita sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu orang-orang mengatakan cerita-cerita ini kami sudah dengar sebelumnya. Ya itu sudah ada ketika dikatakan Isa itu bicara dalam ayunan, Isa membuat burung. Itu kan dari cerita Apokrif yang lagi marak pada saat itu ya. Isa bicara dalam ayunan itu kan. Nah, Isa membuat burung itu di dalam the Thomas ya, cerita Thomas, the infancy of Jesus Christ. Itu cerita-cerita mengenai Yesus Kristus gitu kan. Lalu Isa apalagi bicara dalam ayunan itu the infancy of Jesus Christ. Itu cerita-cerita zaman dulu di luar literasi sejarah yang sebenarnya. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa itu maksudnya yang dimaksud dengan hidangan dari langit itu kan jelas itu ceritanya Musa. Karena mereka mengalami itu 40 tahun itu sejarah besar, bro. Kalau Anda mengatakan itu sejarah, dari itu ada ceritanya di tempat Anda, Isa ada makanan dari langit, tunjukkan literaturnya di mana. Ya, jangan asal ngomong. Tunjukkan literaturnya di mana ya, dan itu merupakan peringatan besar kan untuk menjadikan peringatan kepada mereka. Kapan mereka memperingati hari turunnya ya Isa dan umatnya memperingati hari turunnya makanan dari langit. Tanggal berapa? Tunjukkan. Jangan asal cuma mengklaim.
Ya, nih seperti ini ya. Allah mengklaim dialah Elohim ya di dalam Al-Anbiya 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan kami telah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, pernyataan kamilah yang melakukan ini banyak sekali, bro. Ya, bahkan dia mengatakan ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Daud, ingatlah. Kalau Anda disuruh mengingat, itu artinya peristiwa sejarah itu pernah ada, sudah ada di dalam ingatan, sudah terjadi gitu loh ya. Masalahnya Allah yang mengklaim bahwa dialah pelaku sejarahnya. Tetapi ketika dikonfirmasikan, ketika dia mengatakan Alkitab, Injil, Taurat, dan Zabur adalah cahaya gitu kan, adalah kebenaran, dan dia membenarkan semuanya itu, apa yang dibenarkan? Karena kami mempunyai standarnya ya, dan Alkitab di tempat kami ini sejarah yang tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun, dan ini adalah fakta sejarah yang otentik, yang berlaku ribuan tahun, nggak bisa lagi dirubah-rubah gitu loh. Ya, jadi ketika ada Tuhan yang mengaku bahwa dialah pelakunya, tetapi ketika dibuktikan, oh ternyata tidak gitu loh ya. Ini masalahnya, bro ya. Anda mengatakan tadi ya ada makanan yang turun dari langit dengan mengais-ngais kitab Petrus, lalu mengais-ngais ada Zakaria. Lah itu versi Anda, tetapi masalahnya semua ucapan harus ada buktinya. Mana ya tahun berapa ya Isa ya memberikan umatnya, menurunkan makanan turun dari langit, tahun berapa, tanggal berapa, apa kisahnya, kenapa orang-orang meminta makanan dari langit? Karena di situ dikatakan, ini saya baca lagi ya, itu merupakan peringatan besar, artinya sejarah yang sangat besar. Nah, di dalam Alkitab tadi di Keluaran 16 itu adalah sejarah besar di mana bangsa Israel itu diberi makan oleh Elohim. Dari mana? Roti turun dari langit itu 40 tahun lamanya gitu loh. Itu sejarah diperingati sampai sekarang. Nah, di sini kan tadi Al-Maidah 5 ayat 112 ya. Ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan ya hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu ingin beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam ya kan berdoa, ya Tuhan, kamu turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Nah itu kan, kalau begitu, kalau kamu mengatakan ada hidangan turun dari langit itu merupakan hari raya, tolong tunjukkan hari raya apa yang dilaksanakan oleh Isa ketika dia meminta turunnya makanan dari langit. Ini harus ada ya. Kalau enggak ya Anda harus terima fakta. Ini cuma klaim cerita yang salah historinya ya. Tunjukkan, bro. Tunjukkan. Nah, itu kan. Silakan. Ya, silakan. Oke, dari tim Muslim siapa yang mau bernarasi dulu? Silakan open mic. Mungkin saya sedikit aja Ustaz Alif ya sama teman-teman. Karena ini Ya, sepertinya lanjut. tidak adil, Kauti sendirian di atas. Mungkin saya sedikit aja Kauti. Cuman saya mau kasih konfirmasinya gini Kauti. Dimana Anda kan sedang menyamakan Isa dengan sosok yang menjadi Tuhan di dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran, kalau ada pun kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah agar diturunkan makanan, orang Islam sama sekali tidak mengimani itu sebagai makanan dari Tuhan atau diterima oleh Tuhan kepada umat. Beda dengan di tempat kamu, Kauti. Kalau hal demikian itu kami imani dan kamu memerlukan harinya, maka kira-kira kami juga itu memerlukan hari di mana Abraham itu dibakar hidup-hidup dan kami rayakan itu. Atau hari di mana Nabi Musa membelah lautan dan kami rayakan itu. Tetapi faktanya semua yang bernarasi dalam Al-Quran karena itu adalah kalamullah, maka wajib kami imani karena itu hanya pemberitahuan daripada Allah kepada kami umatnya Rasulullah supaya mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang yang terdahulu. Tetapi di sini yang paling utamanya Kauti adalah ajaran. Ya, saya selalu itu mengembalikan kamu kepada ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Bahkan di Yohanes 11 nomor 40 sampai 42 itu, ketika dia membangkitkan Lazarus pun dia bilang gini, ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku, begitu.
Jadi dengan suara yang nyaring maka berteriaklah dia, bangkitlah Lazarus, bangkitlah, maka bangkitlah Lazarus. Jadi ini tidak boleh kemudian kalau di Al-Quran kami Nabi Isa membangkitkan orang, menghidupkan orang mati, meniupkan burung dari tanah liat. Tidak boleh kemudian ini kami ukur sebagai Tuhan. Karena daripada dua-dua narasi Alkitab, Bible dengan Al-Quran ini sama persis pengajarannya ini. Seperti di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah aku. Di Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini semua narasi dari Nabi Isa yang kami anggap sosok ini yang sama. Cuma di tempat kamu, oleh karena dia dituhankan, maka bila dia meminta roti saja, maka kamu langsung vonis dia sebagai Tuhan. Bila dia ditinju saja, langsung kamu vonis dia sebagai Tuhan. Ini mohon maaf, tetapi di Markus 14 nomor 65. Jadi imannya kami tidak seperti itu. Karena kami mengukur literasi itu Kauti, konsep bertuhan itu daripada silsilah pewahyuan. Kamu tadi sudah ngarang bebas Kauti, mengatakan sejarahnya Alkitab itu tidak pernah dirubah-rubah. Kauti, satu hal yang Anda harus tahu, kenapa ada perjanjian lama? Karena ada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu miliknya orang Yahudi, bukan miliknya Lukas. Jadi kronologi penceritaan di perjanjian lama itu tidak ada kolerasi. Kalau itu berlaku kepada Anda, apakah Anda melakukan 8 kriteria itu? Yang seperti Islam perbuat? Tidak. Karena penggenapannya di Al-Quran di dalam surah Al-Maidah 46, bagaimana Nabi Isa kemudian diberikan Injil untuk menegakkan ajaran sebelumnya. Juga terdapat di Bible kamu, di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 19. Bahkan di Yohanes 5 nomor 45, kemudian Isa bukan menjadi hakim kamu, tetapi dialah yang menjadi sebahagian daripada ajaran Musa, yaitu perintah hukum Taurat. Itulah alhamdulillah benarnya Islam karena pengajaran Bible itu sendiri. Alhamdulillah Kauti, jangan lagi paksakan menjadi Tuhan karena dia sungguh manusia. Lanjut yang lainnya. Terima kasih. Silakan yang mau menambahkan Ustadz Alif atau siapa, silakan Ustadz Alif. Ya, saya ke yang lain aja deh. Fokus timer ini udah banyak orang, biar tidak lupa. Silakan Bang Akademik Kristologi atau Ahimoto, silakan. Terkait dari apa yang disampaikan oleh saudari Uti sendiri, itu tentu saja itu sebuah pemaksaan dalam berargumentasi kenapa demikian, dan bahkan dikolerasikan antara Al-Quran yang posisinya Nabi Isa membentuk dari adanya burung, padahal ketika kita melihat dari adanya posisi Herodes sendiri yang melakukan katanya pembantaian terhadap bayi-bayi, itu pun ternyata bisa dicek dalam Proto Injil Matius, di mana dalam Proto Injil Matius sendiri itu ada kesamaan kesejajaran. Permasalahannya siapa yang mengutip siapa? Apakah dari Injil Matius sendiri yang mengutip dari Proto Injil Matius, ataukah memang keduanya berasalkan dari sumber yang lain? Jadi sesuatu hal kebenaran ketika mengenai adanya hari raya, kapan, di mana, posisi tanggal berapa, ingat saudari Uti, posisi dari tahun kelahiran Tuhan Anda saja pun hingga detik ini masih berpolemik. Apakah 6 sebelum Masehi, 4 sebelum Masehi, ataukah 0 sebelum Masehi, atau 0 Masehi. Artinya di sini Anda tidak bisa memberikan sebuah bukti terkait dari adanya hal tersebut. Anda hanya menggunakan pola pemikiran Anda saat ini. Ketika dibenturkan hal yang sama pun Anda tidak bisa memberikan bukti. Contoh tentang masalah kelahiran Yesus sendiri saja, itu pun tidak ada datanya, dan bahkan di antara Anda polemik. Dan terkait masalah hidangan pun di internal Anda, yaitu dengan istilah perjamuan kudus pun hingga detik ini beda denominasi, beda pula pemahamannya, di mana katanya Yesus sendiri lahir. Satu sisi tidak lahir. Lahir dari apa? Dari posisi kelahiran adanya, yaitu secara fisik. Bahkan dari Katolik sendiri pun memakan tubuh dan darahnya. Perjamuan kudus dengan adanya hidangan dalam surat Al-Maidah itu selalu dikorelasikan oleh pihak OTN sendiri bahwa hal tersebut adalah pembenaran terhadap perjamuan kudus, yang pada akhirnya ternyata Lutheran, Calvinis, Roma berbeda pendapat hingga detik ini. Apakah posisi Yesus sendiri ada, hadir, ataukah tidak? Apakah dimakan tubuh dan darahnya ataukah tidak? Semuanya hanya sebuah omong kosong belaka. Bukti realnya dengan adanya bukti perbedaan Lutheran, Calvinis, dan juga Katolik Roma yang memiliki kesamaan dengan adanya Ortodok. Dan Anda sebagai pihak lahir tahun abad ke-16, saya kira suatu hal yang absurd
ketika meminta data yang jelas ketika kelahiran Anda saja pun tidak jelas. Dan bahkan isi Injil Matius contohnya mengambil dari Proto Injil Matius, dan bahkan Matius sendiri pun diambil dari Papias yang tidak ada sama sekali datanya. Waktunya sudah habis. Sebentar ya Bu Uti, sebentar. Noni sini naik, Noni bawa teman-temanmu ke sini biar tidak dianggap keroyokan. Nanti yang Muslim semua saya turunin. Sini naik Noni. Iya, itu kasih yang Kristen satu lagi aja nggak apa-apa, saya turun aja nggak apa-apa. Iya, si Noni naik sini. Nggak apa-apa, Ustadz saya turun aja dulu. Kebetulan Saya aja yang masih turun, di bis, silakan. Nanti saya nyimak dulu kalau Biar ada yang mau kontennya naik. yang naik nanti satu saya lagi. dinaikin. Ya, Iya, dinaikin Bang satu, Adidaya turun ya. nanti biar Oh, iya ya. itu udah turun. Enggak, itu udah turun. Nggak apa-apa, naikin dia. Saya ini masih di office soalnya. Naikin aja dia. Oh iya. Iya. Ya. Terima kasih ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Neplos naik, Bang Neplos. Ini yang Kristen udah naik satu. Diana Febri, Muslim apa Kristen? Kristen. Shalom. Iya, salam. Ya, Noni, gimana mau naik kan Noni? Ayo sini naik. Naik Mbak Noni, temenin saya Mbak Noni. Ya, jadi bertiga ya Kristennya di atas. Ayo naik Noni. Tinggal bikin tema baru lagi apa gimana? Narasumber awal tadi sudah pada tidak ada. Ya, tema baru aja ya. Berarti Ustadz Alif sama Apa sama Mbak Ahimoto. Gimana orang saya belum jawab kok. Belum ada konklusi. Oh, masa kabur. Ya, Kamu jawab, Bukti baru tema baru ya. Harus dijawab Iya, itu. nanti habis kamu Iya. Jawab dulu ya. Itu Mana ini kurang Noni? kurang logi. Kok Noni nggak minta naik? Mana Noni? Biar banyak yang Kristen di sini. Atau Pak Charlie aja ya. Jadi 3 orang Kristen di atas ya. Nah, 3 orang Kristen lawan 2 Muslim. Silakan dilanjut, Buti. Ya, jadi udah kemana-mana ya. Muslim udah kan saya udah bilang, jangan mengais-ngais ayat Alkitab kami untuk mencari pembenaran di kitab Anda. Bahkan Ustadz Alif tadi ini banget, dia fatal banget. Dia Ustadz Alif apa tadi Pak Kuriosmoto ya. Dia mengatakan bahwa hidangan itu seperti perjamuan gitu kan. Waduh, ini mah udah ngawur sengawur-ngawurnya ya. Perjamuan kami itu gak ada hubungan dengan hidangan mana, roti mana dari langit. Ya jelas Al-Quran menceritakan ya bahwa hidangan dari langit itu maksudnya adalah Isa yang meminta. Kan kalian nggak bisa tunjukkan ya itu peristiwanya kapan terjadi kalau itu bukan yang dimaksud adalah cerita Musa. Lalu Anda mengatakan lagi tadi Abraham yang dibakar, itu nggak ada, saya bilang. Nggak ada literaturnya di dalam Alkitab sesuai dengan sejarahnya, itu tidak ada. Fakta sejarah tidak membuktikan Abraham itu dilempar ke dalam api. Itu ada juga cerita di dalam cerita-cerita dongeng-dongeng orang masa lalu. Dan kalaupun ada di Alkitab, itu sejarahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam api tidak terbakar. Nah, dari sini pun kelihatan gitu loh. Ya, jadi mana yang di sana, mana yang di sini udah campur aduk ceritanya gitu loh. Masalahnya bukan saya mengatakan, masalahnya Anda harus mengikuti perkataan dari Al-Quran sendiri. Al-Quran tadi Anda katakan di dalam Al-Maidah 46 ya, itu adalah cahaya. Alkitab, Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah cahaya. Taha 120 itu adalah sejarah yang mengikutinya, kebenaran di situ, ya kan? Hud 133, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu, ya. Al-Anbiya berapa tadi itu? Al-Anbiya, kamilah yang melakukannya, kata Allah. Ya, jadi kalian harus berpatokan dengan perkataan Allah. Dialah yang melakukannya. Tetapi masalahnya terjadi kesenjangan antara pengakuan dengan fakta. Seharusnya Anda berlogika, jangan mengais-ngais ayat kami kemana-mana gitu loh. Ayat-ayat yang diambil oleh Hidayah tadi cuma ngawurologi ya, nggak nyambung dengan ayat yang mendukung kamu. Kamu buktikan saja kalau Isa itu ya kan tidak ada di zaman Musa. Yang dimaksudkan Isa di zaman Musa yang di dalam QS itu bukanlah Isa yang itu. Nah, tunjukkan ayatnya pendukungnya ada. Yang dimaksudkan hidangan itu, Isa meminta hidangan itu bukanlah tentang Musa. Tolong tunjukkan aja di kitab kamu.
Saya kan tadi udah bilang, Alkitab kami sama sekali tidak akan memberikan bantuan kepada Anda. Karena cara Anda mengambilnya sendiri, mengkais-kaisnya juga ya salah kronologis gitu loh. Nggak tahu itu ayat untuk apa, kepada siapa, dan bagaimana. Dan apa artinya, kalian nggak tahu. Cuma cocokologi gitu loh ya. Ini dia, ini masalah yang harus kalian pecahkan gitu loh ya. Ya. Lalu apalagi tadi itu ya, Isa ya, yang kalian ini tadi ya. Lalu nah ya, kalian mengatakan bahwa Isa itu adalah sosok yang sama dengan Yesus. Ya enggak lah, udah jelas ini ceritanya beda begini. Ya enggak mungkin Tuhan yang maha tahu, yang maha hadir, yang tidak terikat ruang dan yang waktu, yang suci kudus, tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, menceritakan cerita yang beda begini. Nggak mungkin bro, Anda harus berpikir seperti itu ya kan. Ya apalagi tadi tuh Anda sendiri tadi mengatakan Al-Maidah 46 adalah cahaya. Matius 5 ayat 12 itu nggak nyambung bro ya. Yohanes 5 ayat 44 juga nggak nyambung. Jangan bawa-bawa kan ke situ ya. Itu dia ya. Sekali lagi saya mau bilang ya, perjamuan kudus di dalam Alkitab kami itu Yesus mengatakan ya, itu adalah tanda perjanjian, darah perjanjian yang akan dicurahkan bagi kami ya. Karena Yesuslah anak perjanjian itu bro ya. Nah sekarang tugas kalian adalah tunjukkan kepada saya apakah betul ya Isa bukanlah Yesus ya. Kalau Isa adalah Yesus tunjukkan, kalau bukan ya kasih tahu saya mana. Nah kalau bukan tunjukkan kepada saya Isa ini siapa, makna pengajarannya apa ya. Nah kalau dia adalah tokoh di dalam Al-Quran, tokoh yang berasal daripada Tuhan, tunjukkan keberadaannya. Ini tokoh ada atau tidak gitu loh. Ini masalah kalian yang Ya saya Buti pertanyakan, bukan masalah mau saya. ngasih waktu ke ini nggak, ke Mbak Diana. Buti mau ngasih waktu ke Diana nggak? Ya lanjut, saya nggak perhatikan ada dua. Ya silakan. Silakan Mbak Diana. Selamat malam semuanya, Shalom Bu Uti. Halo. Ini kita dua Kristen ya Bu Uti? Iya 2 lawan 2 Bu, 2 lawan 2. Ya, waktunya. Lanjut Diana, tambahin. Gak apa-apa. Jadi ini yang aku mau kasih tahu sama kalian ya. Berulang kali, namun memang kalian kebebalannya itu tidak udah akut ya. Kalau kalian ingin menyamakan Yesus dengan Isa, coba pikir secara logika. Ini tolong kasih tunjuk datanya tentang persamaan, kalau memang persamaan dari segi silsilah. Biasanya kalau sama Yesus sama Isa, otomatis dari segi silsilah pasti sama. Tempat kelahiran pasti sama. Dan tujuan waktu pasti hari kiamat pasti sama. Tapi kalau bukti datanya ya itu berbeda dengan silsilah dan semuanya, tolong bebal kalian itu dihilangkan dikit. Terus tadi tuh si Al-Hidayah, dia itu seorang murtadin. Tahu nggak kau Al-Hidayah? Di dalam kitab suci itu ada hukuman bagi orang yang murtad. Kalau kau memang sudah ada agama barumu, ya, kau kenapa asik ngulik-ngulik Alkitab? Nggak bisa kau move on. Pelajari dong agamamu. Kenapa? Nggak ada jawaban di situ. Kenapa harus Alkitab lagi yang kau singgung? Kalau memang kau kokoh sama agamamu. Ya, waktunya sudah habis. Minum dulu Mbak, minum dulu biar santai. Enggak, Ya. gak usah kejang-kejang kalian. Gak usah kejang-kejang. Buktikan sama aku persamaannya. Loh, siapa yang kejang-kejang? Kamu yang datang-datang ke hujat. Cek. Ya, saya masuk dulu ya sedikit ya. Oke, karena ini masih nyambung juga, saya jalankan timer dan saya bicara. Oke, sebelumnya juga saya harap kami tidak ada yang mengais-ngais, tidak ada hal yang masalah menyamakan bagaimana kita sedang memaparkan tentang data. Dan untuk ibu yang barusan bicara, murtadin itu adalah orang yang keluar dari Islam, bukan orang yang masuk kepada Islam. Orang masuk Islam disebutnya mu'alaf. Itu pengistilahan yang ada di ajaran kami di Al-Quran. Jadi ya, kalau maksudku mu'alaf. Tolong gunakan narasi yang tepat itu dulu. Kedua, masalah nanti disambung ke yang lain ya. Kedua, baik Buti, saya bilang tadi memang semua tidak ada informasinya itu sama persis dengan di kitab Anda.
saya bilang tadi, jangankan Nabi Isa alaihissalam, ibunya sendiri pun banyak menerima makanan dari surga. Di kitab Anda tidak ada kan? Kalau ada nanti buktikan aja gitu. Kalau ada, kalau di kami ada ayatnya gitu. Malah di kitab Anda justru ibunya malah menikah dengan Yusuf kan gitu. Nah ini kan suatu yang beda. Memang informasi beda-beda seperti inilah yang ada di kita. Namun masalah merujuk oknumnya tentu merujuk oknum yang sama dengan kisah yang berbeda gitu maksudnya Bu Diana ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Karena apa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam. Saya berkali-kali disuruh keluarkan dalilnya bahwa Musa dan Isa itu sejaman. Lah kami memang mengatakan tidak sejaman, ngapain dipaksakan suruh keluar dalilnya? Memang kami yakini bahwa Nabi Musa alaihissalam itu tidak sejaman. Bukan itu. Saya minta. Jangan dipotong dulu. Ini waktu Muslim. Ini waktu Muslim. Jangan dipotong dulu. Ketika masalah ayat tentang makanan juga tadi itu merujuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa ada ayatnya sendiri, Nabi Musa ada ayatnya sendiri, ibunya Nabi Isa ada ayatnya sendiri. Memang di Anda tidak dimiliki. Makanya mengenai masalah berdoa juga tadi bagaimana Yesus pun berdoa. Saya tadi bacakan di awal-awal di Matius bagaimana Yesus berdoa, dia mencontohkan, dia mohon bersyukur dengan ini. Saya bacakan lagi ya. Gini doanya di Matius 6. Contoh gini, karena berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini Yesus berdoa. Dia mohon ampun dan mohon makanan, diberikan makanan secukupnya gitu loh. Ya silakan yang lain. Silakan Ahi Kores, silakan. Ahi Kores mau menambahkan, silakan. Ini waktunya barengan nggak? Kalau belum barengan, bentar dong, di pause dulu dong. Aku masih bikin tabnya. Ini di pause. Oh, enggak, ini terakhir. Nanti bikin tema baru. Bikin tema baru Jangan, nanti. aku pengen tema yang ini. Udah, bikin tema baru aja. Kalau kami ini harus belakangan aja. Ntar ini. Tunggu ya. Saya Pak Yusmoto udah kalau sama nggak dihabisin aja deh, nggak apa-apa. Siapa? Ustaz Alif atau Silakan Ustadz Alif atau Ahimoto, silakan mau menambahkan. Ahimoto. Aku mau opening dulu, bikin thumbnail dulu soalnya. Ahimoto monitor. Oh, Ustadz Alif dilanjut aja, habisin aja. Ya oke. Baik, saya lanjutkan. Saya rasa nanti Kuriosmoto nyambung mengenai masalah perbedaan tentang Nabi Musa dan Nabi Isa, fokus di situ ya. Dan kita sudah berkali-kali katakan bahwa kalau ngomongin tentang silsilah, justru di Anda memang bermasalah. Karena apa? Itu tapi nantilah ini sudah nanti masuk tema baru ya. Dan itu yang sering kita bahas karena di situ contoh di Lukas, di situ apa? Yesus itu menurut anggapan orang anak Yusuf, berarti sebenarnya bukan anak Yusuf, memasukkan silsilah yang menurut anggapan orang, bukan sesungguhnya. Waktunya belum jalan. Salah lagi, maaf ya. Nanti saya nggak apa-apa deh berhenti sebelum waktunya. Ya maaf. Nah, ketika membahas masalah silsilah tentang tentang Yesus di kitab Anda, ya ketika tentang beda, memang beda. Kalau di Al-Quran jelas tidak menyebutkan silsilah melalui jalur bapaknya, bapak tirinya, yaitu Yusuf. Kalau kami langsung menyebutkan Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam gitu, tanpa memiliki seorang ayah. Itu sudah clear urusannya. Nah, kalau di kitab Anda membahas tentang siapa? Dia anak Yusuf. Nah, inilah yang terjadi polemik. Padahal dia bukan anak Yusuf. Loh, kalau bukan anak Yusuf, kenapa dimasukkan anak Yusuf di situ? Dan udah dimasukkan mengikuti menurut anggapan orang. Lah kalau anggapan orang ngapain dimasukin silsilahnya ke dalam situ gitu loh. Kan jadi permasalahan, masalah yang tidak usah, belum nanti silsilah-silsilah yang lainnya. Ayo Kuriosmoto boleh masuk? Nah, saya fokus di timber, salah-salah ngidupin juga barusan. Nah. Ya, Alif. Saya mute dulu. Lanjut. Ya. Saya lanjut aja, saya fokus di timber. Tema. Oh, gini. Oh ya udah, oke. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Memang ada perbedaannya. Contoh aja yang paling simpel, paling mudah aja itu kalau dalam sisi keislaman, pertama kali mukjizat itu, ingat ya, mukjizat itu adalah tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Itu yang harus teman-teman ketahui, bahwa mukjizat itu adalah tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan.
Nah, di dalam Quran itu dijelaskan secara detail bahwa pertama kali mukjizatnya Nabi Isa itu adalah berbicara ketika dalam buaya. Beda halnya dengan umat-umat dari kalangan kalian. Mukjizat pertamanya adalah merubah air menjadi anggur. Ya, itu mukjizat pertama Yesus. Nah, sekarang ketika Isa itu berbicara ketika dalam buaya itu fungsinya untuk apa? Untuk menjawab bahwa dia bukanlah anak haram. Sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh Yehud bahwa Isa itu adalah mamzer. Mamzer, anaknya hasil dari mamzer atau hasil dari zinah itu disebut dengan yoske. Yoske itu berarti anak hasil dari zina. Si anaknya disebut yoske. Perbuatannya anaknya itu dilabeli dengan mamzer. Nah, ini yang apa? Yang Al-Quran yang pertama kali klarifikasi bahwa Isa dan ibunya itu bukan seorang pezina, dan juga Isa itu bukan anak dari hasil perzinahan. Bukan berarti dia nggak punya bapak lalu dia itu berzina. Nggak seperti itu konsepnya, karena ketika Allah itu menciptakan Adam tanpa ayah tanpa ibu, maka mudah sekali dengan sampling menggunakan seorang ibu, seorang perempuan, dalam ini dengan menggunakan ovum aja itu bisa menjadikan seorang anak laki-laki, gitu. Untuk saya kira selesai Akhi Alif, soalnya ini timernya sudah mau habis. Ya, saya ya. ini terserah mau dibikin tema kelanjutan atau berarti temanya masih lanjut kalau gitu. Belum selesai. Tapi kalau saya Belum selesai. Bunda Uti belum bentar, selesai. kalau saya full timernya ya, jangan dipotong kayak tadi. Ya, 2 menit ya. Ya, jadi kalian udah kemana-mana ya. Kalian bawa Isa yang di dalam versi kalian ya. Isa bicara dalam buayan. Kan saya udah bilang, kalau kalian memaksakan itu adalah Yesus, nggak ada cerita itu, nggak pernah kejadian itu, tidak pernah terjadi sealam raya manapun ya. Tidak ada kejadian seperti itu. Ya, Yesus tidak bicara dalam buayan. Yesus tidak menerima kitab Injil ya. Adapun cerita yang mengenai dalam Isa bicara dalam buayan, kan itu juga ada di dalam buku-buku yang lain. Saya nggak berani mengatakan itu dongeng, tetapi itu buku-buku yang lain yang bukan berasal daripada Tuhan, dan buku itu karangan manusia. Ya, udah saya mau ini ya, saya nggak punya waktu aja menunjukkan itu ya. Dikatakan bahwa Isa membuat burung, itu juga buku-buku karangan manusia, itu cerita sudah ada sebelumnya. Makanya kan tadi saya udah bilang ya, orang-orang mengatakan cerita ini pernah kami dengar sebelumnya. Karena memang orang-orang Yahudi itu pernah mendengar cerita itu sebelumnya, jauh sebelum Nabi Muhammad menceritakan tentang Isa, ya kan? Tentang Abraham yang dibuang ke dalam api, itu cerita juga ada di dalam buku-buku, bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, karangan manusia. Oke, itu sudah ada. Jadi jangan bawa-bawa narasi itu ya. Lalu apalagi kamu mengatakan ya bahwa Maryam itu dia bicara dalam buayan supaya untuk memberitahu bahwa dia bukan anak pezina. Itu pun tidak ada di tempat kami ya. Yesus sama sekali, orang-orang Yahudi yang membenci Yesus itu bukan karena dia anak pezina, bukan karena dia itu anak haram, tetapi ya karena dia itu adalah anak tukang kayu, karena mereka sombong, mereka tidak mau menerima Mesias itu lahir dari keluarga miskin. Itu yang sebenarnya terjadi ya. Yesus tidak pernah dikatakan anak pezina, karena apa? Karena dia itu dengan Yusuf itu, Maria dengan Yusuf itu bertunangan. Dan tunangan pada saat itu sama hukumnya dengan orang menikah, ya kan? Ya, dan orang-orang Yahudi itu menanti-nanti kedatangan Mesias itu ya. Jadi jelas semua versi tentang Isa yang ada di tempat Anda itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Sama sekali tidak ada dengan Tuhan kami, nggak ada hubungannya, nggak ada linknya, nggak ada persamaannya, nggak ada sama sekali ya. Nah, yang menjadi masalah buat kalian adalah kalian cari tahu siapa ini Isa. Ya, apakah ini tokoh yang betul-betul nyata, betul-betul real? Lalu ini betulkah ini firman Tuhan ketika tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kalian klaim? Masalahnya Tuhan Anda itu mengklaim bahwa Isa itu adalah Yesus, tetapi masalahnya tidak tepat dalilnya, profilnya tidak sama ya, doktrinnya tidak sama. Di tempat kami Yesus itu memang Tuhan mau dibilang apa? Yang ayat-ayat yang kalian somot-somot itu hanyalah ayat-ayat somotan, lepas dari konteksnya, tidak nyambung dengan dan tidak mendukung apa yang kalian mau, gitu loh. Ya, silakan Mbak Diana.
Mbak Diana? Yang dibilang sama Bunda Uti itu benar. Iya, iya, halo. Iya, silakan. Dengarkan ya Bunda ya. Nih, Iya, dengar. aku cukup bertanya aja sama kalian, open minded ya. Aku tadi bilang ke kalian, memang kalau dari segi Yahudi itu silsilah dari bapaknya. Tahu kenapa bapaknya diangkat? Karena Yusuf dan Maria itu bertunangan secara sah, bukan sama apa yang kayak kalian pikirkan ya. Sekarang aku mau tanya sama kalian, ini kalian buka pakai mindset kalian selama ini ya. Yang selama ini kalian ingin menyamakan Yesus dengan Isa, kalian itu bebalnya nggak ketolongan, betul. Sekarang Yesus itu adalah firman Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri, Allah itu sendiri ya, yang datang ke Maria. Itu yang memberitakan si Gabriel ya. Tapi aku tanya sama kalian, si Isa itu kalimatullah kah atau hasilnya? Itu pertama. Kedua, tolong tunjukkan sama aku silsilah si Muhammad itu dari Al-Quran kalian. Karena kalau memang kalian ingin menyamakan silsilah si Isa dengan Yesus itu adalah sama, impossible. Karena di dalam Alkitab kami itu tidak ada silsilah si Yesus itu dari Harun, dari Musa, tidak ada. Dan yang ketiga, pikir secara logika kalian ya. Kalau Yesus kami itu lahir di kandang domba, artinya di peternakan domba, di gembala-gembalaan domba. Tapi kalian berbeda ya. Kalian itu katanya si Maryam itu melahirkan di bawah pohon korma. Malaikat Jibril katanya yang bawa ke pohon korma. Nah, terus yang keempat, pikir secara logika, kalau memang sama, Yesus kami itu disalibkan. Kalau kalian kan, Isa kalian itu digantikan kan? Terus yang kelima, ini banyak banget sebenarnya fakta yang membuktikan itu berbeda jauh. Tapi karena kebebalan kalian, comot-comot Alkitab kalian tuh nggak pernah berubah, ya itulah bebal kalian tak ketolongan. Terus yang kelima, jawab pertanyaanku ini ya. Yang tadi dua pertanyaanku, tolong tunjukkan samaku Isa itu kalimatullah atau hasilnya. Dan yang kelima, kalau Isa kalian turun, itu salah satu tugasnya membunuh babi. Kalau kami nggak perlu, Yesus kami membunuh babi, kami membunuh babi. Tolong tunjukkan dua yang tadi ini pertanyaanku. Isa itu kalimatullah atau hasilnya. Kedua, tolong tunjukkan silsilahnya. Kalau itu harus kalian tunjukkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran kalian. Jangan pakai Alkitab kami. Kalau udah tahu kalian perbedaannya, tolong cermat, buka. Jadi ya, kami tidak mau Alkitab kami dan Yesus kami itu sangat-sangat berharga. Kami nggak mau membuang mutiara kami itu ke mulut babi. Tolong jangan kalian samakan ya. Tolong jawab. Ya. Oke. Mantap. Minta di reset. Baik. Terima kasih. Ya, saya coba. Aku mau masuk ya. nih opening statement. Oke, mau duluan Kang Kores? Ya silakan. Cuman ini Ya, ada ini aku ngeri. habisin aja Tapi ya. jawab pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Gak usah marah-marah. Ya, jawab pertanyaanku. Jangan Gak usah marah-marah. Gak usah marah-marah. Kamu tuh Ya, gini. gimana sih, ini orang so jago banget di sini Iya. diskusi loh. Dari tadi kita berusaha diskusi udah damai ya. Tapi nggak apa-apa Ibu Dia. Saya jalankan waktu ya. Nggak apa-apa Bu Diana tidak menghargai Nabi Isa alaihissalam, tapi kami tetap menghargai Yesus Kristus, kan gitu ya. Kami berusaha untuk menggunakan narasi-narasi yang baik begitu Nabi Isa alaihissalam maupun ibunya, kan gitu. Nah sebenarnya ketika tidak menyamakan Bu Diana nggak apa-apa, silahkan. Anda tidak menyamakan, kita juga bukan sedang ingin menyamakan juga. Tapi masalahnya begini ya, saya itu kadang-kadang bingung juga. Ini timer tetap berjalan, cuman saya pindah kamera aja. Mohon maaf tadi saya lagi ada tukang galon ini, ada asap. Nah ini di sini saya cuman buka ya. Ini namanya Ibu Rita Wahyu. Dia mengatakan bahwa saya kamu 5 menit sih. Saya kan kita 4 menit itu kok kamu 5 menit sih. Yang 5 menit dong. Mama sama dong. Bu Uti kan 6 menit, 6 menit Bu Uti. Kan 6 menit, 6 menit. Nah. Di sini siapa yang motong-motong Kami sih? 4 menit, nggak ada 6 menit. 6 menit. 4 menit dari tadi Pak. Nggak ada saya lihat menit Kami ya. 4. Kami 4 deal dong. Menit. Tuh di atas tuh. Tuh lihat di atas tuh. Lihat aja 4 menit. Dan 4 menit sama-sama biar 4 menit. 6 menit. 6 menit tadi Gimana Bu. sih ini? Lihat di YouTube-nya Triun Slayer Comment Center itu 6 menit kalian itu.
Semuanya 6 menit sudah, dari sekarang tadi habis gimana? Kami dari tadi dikasih 4 menit, deal dong. Lihat di, 6 dilihat di menit. YouTube Translator Comment Center dimundurin itu 6 menit kalian ngomong itu. Ini gua udah sabar-sabar nih. Iya loh. Cuman Ibu Diana mungkin banyak baca juga literasi bagaimana saya membaca Ibu Rita Wahyu yang sering jadi panutan. Saya jalankan dulu waktu ya. Nanti lanjut ke yang lain, saya sedikit aja. Bahwa bagaimana mengatakan Isa dan Yesus itu adalah merujuk kepada pribadi yang sama, namun diceritakan punya kisah yang berbeda. Disitulah makanya dalam hal perbedaan ini mari kita paparkan, mari kita jelaskan sesuai dengan keimanan masing-masing yang ada di kitab suci masing-masing. Makanya kalau memang Ibu Diana tidak mau menghargai Nabi Isa, mungkin silakan kalau itu ajaran imannya. Tapi kami tetap menghargai Yesus karena Yesus itu adalah termasuk orang yang dihormati. Saya juga menghargai orang yang menyamakan antara Isa dan Yesus. Silakan lanjutkan, Kang Kores. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, kenapa Islam itu slow buy, mau sama ayo, mau beda ayo. Karena yang pertama memulai itu para misionaris yang mencoba memurtadkan kaum muslimin. Menyamakan, lihat Nabi Isa itu terkemuka, Nabi Isa itu wajihan. Nah, disinilah Kores bertindak. Selama ada misionaris yang menyamakan, itu akan aku bubukin yang namanya Yesus. Karena bukan Yesus yang Yunani itu yang aku bahas. Yang Islam imani Yesus yang Yahudi, bukan yang berbahasa Yunani dari awal sampai akhir dia diangkat ke langit. Lalu kemudian soal Nabi Isa membuat burung itu bahkan yang pertama kali itu Thomas, Injil Thomas lebih tua daripada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Karena Injil Thomas itu ditulisnya di tahun 60, sedangkan Markus mentok 70, Yohanes aja 100 gitu. Kok bisa keluar itu kembali lagi kepada kalian. Dan berikutnya yang kami bahas itu sebenarnya Yasu dalam Yahudi, yang dimana dia itu anaknya pezina, lalu kemudian dia itu penyihir, lalu kemudian dia itu matinya dirajam, bukan disalib. Matinya dia dirajam. Nah, Yasu yang Yahudi ini yang kami bahas. Kami nggak ngerti Yesus Yunani itu siapa. Silahkan kalian imani itu. Dan kemudian yang lucu juga Yesus yang Yunani ini di Perjanjian Baru, bapaknya itu Yusuf. Sebutkan Yusuf anak Yakub itu punya istri Maria. Kapan itu kawinnya? Apakah sebelum dikemesirkan atau setelah di Mesir? Yusuf ini punya anak Maria. Di Perjanjian Lama atau kitabnya Yahudi itu nggak pernah Yusuf kawinin Maria. Ada orang Yahudi namanya Maria. Di mana orang Yahudi namanya Maria? Ini kan jelas-jelas orang-orang Yunani ini yang begini itu. Nama-nama cewek yang belakangnya AA begitu itu Yunani semua tuh. Lalu kemudian apalagi nih? Lahir di kandang domba juga. Nah, itu kan keimanan kalian yang datangnya dari lukisan gitu. Dalam Perjanjian Baru ketika gua baca yang Yunani ini itu nggak ada tuh lahir di kandang domba, nggak tahu nemu di mana ini. Ternyata cek di video, oh adanya di lukisan. Nah, kalau itu kan bukan Yasu yang kami kenal. Siapa dia? Nggak penting gitu. Kenapa misionaris mau nyamain Yesus yang Yunani dengan Nabi Isa yang jelas-jelas orang Yahudi? Kan gitu. Lalu terus sama ini juga. Yesus kalian perhatikan. Tuhannya Yahudi, Allah Israel, nggak pernah sekalipun menceritakan tentang Yesus yang Yunani ini. Ngapain kami mengimani kisah-kisah yang orang-orang ceritakan? Sedangkan apa yang kami imani itu Torah, Zabur, dan Injil itu langsung datang dari Tuhan. Al-Quran kami aja dari Tuhan itu. Ngapain kami menukarkan apa yang diceritakan Tuhan dengan yang diceritakan orang-orang Yunani ini? Jangan paksa kami mengimani Yesus Yunani yang ditulisnya abad ke-4 tapi mengisahkan orang-orang abad ke-1. Ini ibarat menceritakan Ibu Uti dan Bu Diana oleh orang-orang yang lahir di tahun 2700. Gak nyambung gitu. Jangan paksa kami yang seperti itu. Ini manusia-manusia ini gak ngerti tahun 1 seperti apa. Sama ini juga perhatikan, yang pertama kali menyembah Yesus di Matius itu orang Majusi. Di Markus itu iblis, namanya Legion. Yang ngapain kami mengikuti Majusi dan Legion ini untuk menyembah manusia? Jangan bingung deh dengan keimanan. Janganlah merasa sok-sok kita menyapa. Nggak ada. Yesus kalian bahasanya Yunani, dia nggak bisa bahasa Aram, nggak bisa bahasa Ibrani, dan apalagi Arabik. Kami tidak mengenal Yesus kalian itu gitu. Dan Yesus itu nggak ada artinya sama sekali dalam Yunani. Cuma mending susnya doang itu artinya kuda. Sedangkan Yasu dalam Yahudi itulah yang kami bahas, yang difitnah habis-habisan oleh Yahudi itu sendiri. Di apa namanya? Lupa namanya tuh. Sanhedrin 43A nomor 20 dan juga di Sabot 104B nomor 5
dan juga di buku-buku kitab-kitab Avodazarah yang membahas Yasuin. Itulah yang kami bahas. Jadi sebenarnya kekristenan itu ada nggak ada juga nggak penting buat kami, karena selalu fokus Islam itu kepada ahli kitab. Ahli kitab itu yang Yahudi yang mengfitnah Nabi Isa alaihissalam. Kalian itu siapa? Nggak kenal kami gitu. Yang datangin ke sini aja bukan orang Yunaninya langsung, tapi orang Belanda, bahkan orang-orang Jerman gitu. Siapa mereka ini gitu? Kami nggak tahu. Jadi jangan sok-sok dekat dengan kami mengenai keimanan yang datang dari Yunani ini gitu. Kami nggak kenal sama sekali. Sehingga kalau misalnya berbeda, memang benar-benar berbeda. Yang dari Yunani itu bukanlah sesuatu yang kami imani. Thank you. Ya, silakan. Aku ya Bunda Uti. Selanjutnya 6 menit. Aku Bunda Uti. Iya, 6 menit ya, awas tuh. Iya, 6 menit ya, harus ya 6 menit. Iya. Ya, silakan. Kalian di sini muslim berapa? 1, 2. Dan kau Kores, tadi aku tanya apa sama kalian? Tolong tunjukkan silsilah Isa. Dan tolong tunjukkan samaku, Isa itu kalimatullah atau hasilnya? Itu pertanyaanku. Yang lain-lain kau bahas. Kau didengar seolah-olah kau pintar kali, sedangkan menerjemahkan bahasaku, bahasa Indonesia aja pun kau tak paham. Boro-boro kau bahas Yunani, Arabia lah segala macamnya. Bahasa Indonesia, pertanyaanku ini aja pun tak kau tanggapi. Tak paham kau sama bahasa Indonesiaku. Padahal bahasa Indonesiaku tuh bahasa ibumu loh. Bukan bahasa orang asing, bukan bahasa Jerman yang kupakai. Cuman 2 pertanyaan ini tadi ku minta. Tolong tunjukkan samaku silsilah Nabi Isamu. Karena selama ini tadi pun ku dengar kalian nyama-nyamakan. Makanya ku bahas. Dan aku pun tidak terlalu penting. Dan itu yang pertama. Tolong tunjukkan samaku pakai Al-Quran kalian, Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasilnya. Dan yang kedua, tolong tunjukkan silsilahnya. Dan aku mau kasih tahu sama kalian ya, tentang katanya si Yesus kami ini, bagi kami Yesus ya, kami tidak mengenal Isa kalian ya. Jadi itu tidak penting buat kami. Dan yang paling harus kau tahu ya, itu Yesus di dalam, aku tidak mau berbicara ranah dari karangan orang lain, buatan manusia. Aku berbicara berdasarkan apa yang kuimani, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena orang ini, manusia di muka bumi ini selalu mengandalkan pemikiran. Ya, ku kasih tahu sama kalian, seberapa besar pun tingkat pengetahuan kalian, tapi kalau kalian tidak mengandalkan, kalau kami orang Kristen Roh Kudus, itu sia-sia. Akan banyak, makanya ada di istilah kami nabi-nabi palsu. Ya, tadi kau bilang bahwasanya Yesus itu terlahir dari perjinahan apa segala macam. Itu kan karena kau baca pakai karangan orang lain. Nah, yang dibilang lah dari Yunani lah, inilah segala macam. Kau tak paham karena itu bukan milikmu. Jadi saranku, kalau bukan milikmu, kalian siapapun itu di sini, jangan dibahas-bahas. Kalau memang itu bukan milik kalian, tolong jangan menyamakan apa yang tidak sama. Aku minta 2, tapi udah panjang kali cerita kau. Tak nyampe sama pertanyaanku. Itu makanya aku heran, kalau didengar orang, kayak pintar kali lah kau ini. Tapi menerjemahkan bahasaku aja pun susah kali kau loh. Padahal bukan bahasa Jerman yang ku bilang, bukan bahasa Jerman atau bahasa Prancis atau bahasa Italia yang ku ucapkan. Padahal yang ku tanya, tolong tunjukkan silsilah Nabi Isamu di dalam Al-Quran. Dan yang kedua ya, tolong tunjukkan dalam Al-Quranmu apakah Isa itu berasal dari kalimatullah atau kalimatullah itu sendiri. Karena itu nanti jawabannya akan membongkar. Jadi jangan kalian sama-samakan. Tolong ya, simak perkataanku. Perkataanku hanya 2, itu aja pertanyaanku. Jangan melebar-lebar. Aku nggak suka. Inilah segala macam. Kalau didengar orang kok sok pinter kali. Tapi hanya mendengarkan bahasa pencernaanku aja pun kok susah kali. Kok sok bahasa Arab. Aku kasih tahu sama kau ya, Yesusku jangankan bahasa Arab. Bahasa apa di muka bumi ini? Semua dia tahu. Bahkan bahasa hatimu sendiri pun dia tahu. Paham ya? Iya. Oke Bunda, lanjut Bunda. Ya, sekarang lucu sekali nih ya, si Kores sudah petintang, udah kelumbar ya, udah nyungsepnya. Lalu dia sekarang mengalihkan ya, bahwa Yesus yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad adalah bukan tempat kami, dan dia menghargai Yesus itu gitu kan. Kami menghargai, Pak. Aku mau bilang ya Pak Kores ya,
ketika ada orang yang mengatakan ya bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, nabi yang mulia, nabi yang kami muliakan, nabi yang besar, itu tetap merendahkan derajatnya yang Tuhan kamu buat hanya sebagai nabi, dan itu telah menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami bahwa kamulah itu penguasa, kamulah itu orang yang menentang penguasa yang telah menebus kamu, dan kamulah antikristus itu ya. Walaupun caranya dengan cara halus mengaku bahwa memuji tetapi merendahkan derajatnya hanya sebagai ciptaannya. Ya, lalu kamu mengalihkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu bukanlah Yesus di tempat kami. Kalau begitu saya mau tanya ya, karena yang bukan ada di tempat kami ini artinya itu hanyalah halusinasi. Apakah dengan secara tidak langsung kamu mengaku bahwa yang dimaksud dengan Isa itu adalah dongeng-dongeng, ya kan? Kamu sendiri tadi mengakui bahwa Yesus yang berada dalam buayan itu membuat burung itu kata kamu adalah kitab Thomas. Sedangkan orang-orang zaman dahulu ya sebelum ya orang-orang zaman dahulu yang terdekat sudah memilah-milah, oh ini cuma cerita dongeng. Apakah dengan langsung kamu mau mengakui bahwa itu semua adalah dongeng? Karena kan tadi saya sudah bilang nggak ada tercatat di kitab kami apa yang tertulis tentang Isa itu. Jadi jelas ketika kamu mengatakan bahwa ini yang dimaksud bukanlah Yesus, artinya menguatkan pendapat kami dan pendapat kamu sendiri. Itu adalah kita halusinasi ya, itu dongeng-dongeng abad dulu ya. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak tahu cuma bahasa Yunani, oh maaf, Yesus menguasai 3 bahasa, dan bukan cuma Yesus yang menguasai, tetapi semua orang Yahudi ya, karena latar belakang mereka, ketika mereka diusir, dibuang ke tanah pembuangan di Babel, di situ bahasa mereka mulai terasimilasi. Ya, mereka mengikuti bahasa Aram di situ ya. Lalu mereka ditetapkan mereka harus membaca Alkitab di dalam bahasa Ibrani. Lalu ketika masuk di zaman Yesus di bawah pemerintahan Romawi, mereka juga mengetahui bahasa Yunani. Bukan cuma Yesus yang memahami tiga bahasa itu, bro. Belajar sejarahnya dulu, oke? Belajar, oke? Ya, habis ya? Ya, kores aku ya, halusinasi ya. Kores aku ya, halusinasi ya. Ayo, halu. Halu. Sabar. Jawab sesuai pertanyaan. Sabar. Iya, aman. Udah gua catat. Oke. Timernya dimainin aja, Start. Gini Diana, bukan gua nggak mau menjawab. Dari tadi gua bilang gua mau opening statement dulu. Jadi silahkan lu mendengarkan. Kalau terlalu membuat lu terguncang, ya silahkan dibiarkan saja, nggak perlu dijawab gitu. Karena memang opening statement gua tidak terbantahkan. Lu ngomong Yesus lu bisa banyak bahasa, mana dalilnya? Kan nggak ada. Gue udah baca, udah hatam gue dari Matius sampai Wahyu. Sekarang kita jawab. Silsilah Nabi Isa itu bisa lu lihat di surah At-Tahrim ayat 12 gitu. Dan ingatlah Maryam putri Imron yang memelihara kemaluannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh kami, dan dia memelihara kalimat rohnya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. Dalam Islam hanya disebutkan 2 generasi ke atas dari si Nabi, astagfirullah, dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi pertama ibunya Maryam, lalu yang kedua kakeknya Imron. Udah kelar segitu. Nanti sama ada lagi Nabi Yahya yang sebagai sepupunya. Udah sampai situ kelar. Dan ini yang menarik adalah ini langsung dari Allah, bukan dari orang. Kalian itu mengimani yang dari orang. Kalau ceritanya dari orang itu dongeng itu. Serius. Itu silsilah ya. Lalu kemudian apakah Nabi Isa dari kalimat tuhu? Nabi Isa itu sesungguhnya sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Nah, jadi dari kalimah juga, Nabi Adam pun dari kalimah, Nabi Isa dari kalimah. Itu ada di surah An-Nisa ayat 151 gitu. Dan itu pun dari Allah. Kalimatuhu, kalimah. Mau nyamain sama logos. Logos itu cocoknya sama Zeus, bukan sama Nabi Isa. Bahkan yang ngomong itu bukan Yahweh. Kalau misalnya lu itu adalah firman tuh si Yesus itu yang ngomong Yohanes. Yohanes yang orang Yunani juga. Jadi jangan cocokmologi. Semua misionaris yang mencoba mencocok-cocokkan akan habis rata oleh Kores. Jangan coba-coba gitu. Yunani nggak ada harganya sama sekali dengan di mata Tuhan
Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam. Dan Tuhannya Nasrani yang udah punah. Oke? Tuh udah gua jawab gitu. Lu mendengarkan, gua nggak akan ulang lagi. Sekarang gua mau bahas yang lain. Kemudian yang milah-milah kata Bu Uti itu Injil Thomas itu udah dipilah-pilah gitu oleh orang-orang terdahulu. Balik lagi, yang milah orang Bu Uti, bukan Yahweh. Kami tidak mengimani apa yang ditulis orang-orang di abad keempat. Kode kalian yang paling lengkap itu abad keempat adanya. Yang paling tua di abad kedua segede kartu kredit, namanya manuskrip P52. Jadi jangan merasa jumawa dengan sesuatu yang baru datang di abad keempat dan yang ditulis oleh orang-orang. Terima kenyataannya. Lalu apalagi dibilang itu yang nulis itu kan bukan dongeng-dongeng gitu lah. Emang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Pokemon? Itu kan orang mereka berempat ini. Ini kan orang, ya nggak? Nah ironisnya manuskrip-manuskrip terlengkap dari si Biblos ini itu baru ada di abad keempat. Jadi ada orang ngedongeng di abad keempat, mendongengkan ayang di abad ke-1, kan jauh banget jaraknya. Ini manusia yang nulis, jauh banget jaraknya. Jadi jangan sok-sok mengatakan ini benar kepada Islam. Kami menghargai agama kalian, tapi jangan paksa kami untuk mengimani sesuatu yang menurut kami itu dongeng. Abad keempat nyeritain abad ke-1 loh, bayangin. Jauh banget ini. Gitu. Terus apa lagi nih? Iya, Yesus itu bisa menguasai semua bahasa. Mana? Mana coba dalilnya mana Yesus bisa bahasa selain bahasa Yunani? Tunjukkan original teksnya depan gua. Sini. Kalau nggak ada ya udah terima aja. Yang kalian bahas itu Yesus Yunani, bukan Yesus orang Yahudi atau Yesus orang Nazaret yang ada di dalam kisah-kisah Yahudi di tahun 1 gitu. Berikutnya yang terakhir, Nabi Isa kami itu terkemuka, terkenal di dunia dan akhirat. Yahudi pun mengenalnya. Yesus nggak pernah sama sekali tertulis terkemuka. Dia berarti nggak ada terkemukanya sama sekali. Bahkan Yesus itu lahir langsung umur 30. Nabi Isa itu kecil dulu, dia bayi bisa ngomong. Kalian Yesus kalian tuh udah dewasa. Yesus kayak kalian itu, ya. Jadi beda banget gitu. Ini ibarat Zeus yang menjadi manusia dan juga Hermes yang menjadi manusia di kisah para apostolos 14 nomor 11. Nah kayak gitu tuh, datang ke bumi langsung gede. Ini kan nggak logis banget gitu. Imani saja. Itulah kebenaran yang ada. Tafadol ikhwan fillah. Asatid afwan kebanyakan hehe. Pak Alif, Akimoto. Kurios, kalau enggak habiskan, aku fokus timer. Nah ini Akimoto udah buka. Iya, saya menambahkan sedikit. Jadi gini, Bu Diana Febri, kata kalimatullah itu adalah bentuk idofa, ya, kalimat yang berasal dari Allah. Nah, ketika Allah itu sudah berkehendak, iza arada saya ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah telah berkehendak, ya, tinggal bilang jadi ya maka jadilah. Nah ini yang harus dipahami kata idofa ini. Misal Bait El, rumah Allah. Apakah Allah itu adalah sebuah rumah? Kan nggak seperti itu konsepnya. Dalam kalimatullah itu penjelasannya itu bahwa dia itu diciptakan, ya, diciptakan dari kalimatnya yang disampaikan oleh Jibril kepada Maryam. Apa sih yang disampaikan? Sebuah basyarah, kabar gembira. Nah ini yang harus dipahami oleh orang-orang teman-teman kami dari Kristen. Bukan berarti saya itu kalimatullah bahwa dia itu adalah Allah. Nggak seperti itu konsepnya. Kalau kayak gitu ya Saifullah, apakah Allah itu adalah pedangnya? Nggak mungkin seperti itu. Baitullah, apakah Allah itu adalah sebuah rumah? Nggak seperti itu. Dalam konsep Arabik itu kata mudofa itu, idofa itu nggak berdefinisi seperti itu, ya. Diana Febri sama Bu Tiwati Mena. Terima kasih ya Akhi Kores semuanya, Ustaz Alif. Ya, sekarang saya ya. Mbak Diana sebentar ya, saya dulu ya. Pertanyaan gue itu dijawab ya. Pertanyaan gue loh. Jadi Kores ya, dia jelas mengaku bahwa tentang narasi tentang Isa adalah dari dongeng ya. Karena dia bertahan dengan kitab Thomas ya. Hanya dengan dalih bahwa itu yang menentukan manusia gitu katanya kan. Orang-orang terdahulu ya. Nah itu dia ya. Karena Kores tidak tahu ya bahwa orang-orang yang tahu mana kitab Injil, mana yang bukan itu sudah memilah-milah, sudah ngasih tahu ini cuma dongeng.
Dan Kores bertahan dengan dongengnya, ya silakan ya, jelas ya. Sebelum ayat katanya itu adalah wahyu Tuhan, telah ada ayat itu ya. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan cerita-cerita ini pernah kami dengar sebelumnya. Karena memang itu bukanlah dari Tuhan, karena itu adalah dari cerita-cerita zaman dulu punya gitu ya. Kamu dengan bertahan mengatakan bahwa itu ya kitab Thomas itu bukanlah dongeng, itu artinya kamu jelas mengatakan kepada saya itu bukan berasal dari pikiran Tuhan, karena cerita itu sudah ada sebelumnya dan orang terdekat pada saat itu sudah mengkonfirmasikan ini adalah dongeng, ya kan? Bahkan saya sudah membuktikan kepada kamu bahwa semua narasi mengenai Isa yang kalian paksakan menjadi Yesus itu tidak tertulis di dalam sejarah yang notabene Allah sendiri mengatakan dia ada di sejarah itu. Sejarah itu adalah kebenaran, bukti-buktinya ada di sejarah yang lama dalam Taurat, Injil, dan Zabur, dan bahkan kalian itu tidak dipandang beragama kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Allah mengkonfirmasikan dia ada di situ, tetapi ketika dibuka yang di situ ternyata tidak ada. Artinya hanyalah mengklaim, lagi-lagi mengklaim ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Maryam putra Imran. Nah, ini juga dengan lantang kamu mengatakan bahwa ini juga adalah cerita, ya hanya dongeng-dongeng semata. Karena Maryam putri Imran itu diambil juga dari Proto Evangelium James the Lesser, dongeng-dongeng juga gitu kan. Ya, dia mengatakan itu adalah Imran, sedangkan Imran itu sebetulnya di dalam Alkitab nggak ada yang namanya Imran, adanya Amran, dan Amran itu jelas mengatakan ya di dalam Bilangan 26 ayat 59 jelas dikatakan Amran itu punya anaknya Musa, Maryam, dan Harun. Ya, jadi jelas ya, Isa itu digambarkan oleh Nabi Muhammad, dia ada pada masanya Musa, karena dia tidak kenal nabi-nabi selanjutnya sama sekali, nggak tahu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya semua dia nggak kenal. Yang dia kenal adalah Musa, dan Isa yang disebut-sebut itu ya memang ada di dalam kisah Musa. Terjadi kesalahan historical ya, kronologis historical yang salah banget gitu loh ya. Lalu apalagi kamu mengatakan ya, Yesus mana berbicara ketika dia di mahkamah agama orang Yunani itu, dia bicara dalam bahasa Yunani ya. Ketika dia bicara dengan orang-orang Yahudi itu, dia bicara bahasa Ibrani ya. Dan ketika dia mengajar murid-muridnya itu, dia bicara bahasa Aram ya. Itu yang harus kamu ketahui ya. Ya, itu harus kamu ketahui. Dan orang-orang itu semua mereka menguasai 3 bahasa ya. Dan lagi pula Alkitab ini diberikan untuk universal ya, karena Tuhan kami Tuhan universal, bukan Tuhan teritorial ya kan. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini, negeri Mekah. Oleh sebab itu kalian harus belajar bahasa Arab. Tuhan kami nggak kayak gitu, bukan Tuhan teritorial. Oleh sebab itu bahasa yang dipakai, karena waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa ibu ya, bahasa internasional ya, dipakailah bahasa internasional untuk menjangkau kepada orang-orang gitu kan. Ini dia ya, jadi jangan sama-samakan, jangan bicara soal bahasa, karena kamu ya justru menunjukkan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan teritorial, Tuhan wilayah, Tuhan kesukuan, dan Tuhan hanya ada di situ. Tuhannya orang negeri Mekah gitu ya. Silakan Bu Diana. Kores, kau memang sok-sok pintarnya kau kulihat. Pintar kali kau mengulik, tapi karang bebas. Dongeng kau tuh tinggi kali, betul. Nah, makanya aku tadi buka kan ya. Tadi tuh Pak Kiros bilang bahwasanya Nabi Muhammad itu, kok jadi Nabi Muhammad? Isa itu adalah hasil dari kalimatullah. Nah, itu dia bedanya dengan Yesus kami. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dengar ini ya, aku baca kayak ngejak anak TK. Aku pakai bahasa Indonesia, nggak pakai Yunani ataupun Yahudi atau bahasa Inggris yang lainnya. Ya, ini dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita taruh ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa di sini? Yesus kami adalah firman itu sendiri, bukan hasil dari firman ya. Open minded. Aku mencoba open minded, bukan kayak kau juga. Aku mencoba muka open minded itu juga, Kores ya. Itu pertama. Dan yang kedua, aku mau jelaskan ke kau tadi terkait dengan
apa yang tadi kau bilang tuh Yesus adalah yang mendukung tadi, mendukung dengan ayat yang aku baca sebelumnya. Ini Yesus memang berasal dari Allah itu sendiri. Jibril yang kalau kami lihat kalian Jibril, kalau kami Gabriel. Ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, tapi malaikat Jibril berkata kepada Yusuf, jangan ceraikan istrimu sebab istrimu mengandung roh Allah itu sendiri. Dan aku mau bacakan ini sama Mukores di Wahyu 22 ayat 11. Aku tidak mau panjang kali lebar. Bentar aku kasih waktunya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus berbuat kudus. Jadi Kores, panjangkanlah akal budimu, dan aku tidak mau menentang. Karena apa? Kalau orang takut akan kau, tapi aku sarankan takutlah kau pada penciptamu. Ya, karena kau itu terlalu sombong dan angkuh. Jangan sempat, nerakalah tempat jahanam itu sama. Waktunya udah habis, sabar. Ini penginjilan gue masih panjang, Diana. Jadi tenangkan hatimu, duduk. Kenapa aku di mute? Aku belum selesai yang tadi. Waktunya udah habis. Ini udah waktu Muslim berjalan ini. Aduh, waktunya mau jalan lagi yang Muslim. Oke, ini perhatikan ya. Ini kok pertanyaan gue nggak ada yang dijawab ya. Mana Yesus berbahasa Aram, Ibrani, dan Yunani? Dan yang lainnya gitu selain Yunani. Tunjukkan dong gitu. Kalian tadi Buti bilang katanya sama orang Yahudi ngobrolnya bahasa Ibrani. Mana tunjukin dong teks aslinya, mana? Sini bawa. Ayo buktiin. Siapa tahu kan jadi ini apa? Yesus menjamah gua. Oh iya bener, Yesusnya bisa berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya terima aja kenyataan. Yesus kalian itu lahir dari Yunani, dari tangan-tangan orang Yunani. Nggak ada tuh orang Yahudi namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Asus belakangnya. Itu nggak ada Yahudi yang seperti itu. Jangan sok-sok ke Yahudi-Yahudian ketika Yahudi yang asli tidak mengakui bahwa cerita kalian itu nyata. Terima aja kenyataannya gitu. Gini ya, Maryam putra Imron itu bukan Imronnya Musa, karena nama Imron ayahnya Musa itu adalah Imron bin Kohat bin Lawi bin Yakub alaihi salam. Perhatikan, kalau ayahnya Nabi Isa itu adalah, tunggu, ini di Qasasul An-Nabiya ya, Qasasul An-Nabiya. Imron bin Ba'syam bin Masya bin Haskia, jedar beda. Sekarang kalian buktikan Yusuf anaknya Yakub itu mempunyai istri Maria. Mana buktinya? Dari tadi nuntut-nuntut doang. Nih, utang gua lunas, sekarang buktinya kalian mana? Kok tiba-tiba bisa ada Yesus Yunani lahir di zaman Firaun? Kan lucu gitu. Yusuf anaknya Yusuf, bapak tirinya punya apa? Punya sejarah orang Yahudi. Coba tunjukkan di kitab Kejadian itu Yusuf itu kawin sama Maria terus lahir anaknya Yesus gitu. Pengen tahu gua. Buktiin sini. Kalau nggak ada ya itu dongeng, berarti nggak ada hubungannya sama Yahudi. Terus Tuhan yang teritorial itu katanya Islam. Lah perasaan yang ala Israel itu kan kalian ya. Allah Israel, kami tuh Tuhan Rabbul Alamin, Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Lah kalau kalian siapa? Yahweh ya? Yahweh Allah Israel. Cuman Israel doang yang diciptakan. Dunia kalian cuma Israel. Ini Indonesia bukan Tuhan kalian yang nyiptain. Yesus juga bilang kerajaannya dari langit bukan di dunia. Jadi jangan sampai kalian itu ke dunia kerajaannya, karena itu invasi, penjajahan namanya. Kami makhluk bumi akan melawan kerajaan langit yang mencoba menginvasi kami dan mengklaim ini tanah Tuhan. Kita hajar itu yang datang dari langit. Sama apa lagi ya? Itu ya, Yesus itu firman itu sendiri. Firman aja itu bahasa Persia. Itu zaman Khalifah Utsmaniyah itu dipakai. Firman itu adalah dekret yang berisikan perintah raja. Lah kalian comot-comot tapi kalian perkosa definisinya. Sini gua kasih tahu Diana, nama asli Tuhan lu itu. Nama asli Tuhan lu itu Logos, dari Yunani. Lahir dari pikirannya Heraklitus, pagan Yunani, filsufnya itu. Nah itu kalian tuh kembali ke Logos. Dan kami tuh nggak akan ganggu gugat karena itu asing bagi kami dan kami nggak kenal gitu. Jadi jangan sok-sok seakan-akan kami yang mulai gitu. Misionaris kalian yang mulai comot-comot gitu. Sekali lagi, Nabi Isa itu terkemuka, Tuhan kalian itu nggak terkenal sama sekali. Bahkan tulang belulang penyaliban yang ditemukan itu namanya Yehohanan bin Hagakol, bukan Yesus. Ya, terima kenyataannya gitu. Jadi siapa yang dongeng? Kalian. Cerita-cerita manusia yang kalian pilah-pilah itu adalah dongeng
semua. Kenapa dongeng? Karena Tuhan-Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru itu semuanya Yunani. Hades, Thanatos, Tartarus, Ruah Pitona, Theos, itu semuanya Yunani punya. Jadi jangan bawakan kepada kami yang tahu kebenaran dari para kisah nabi-nabi. Itulah kenapa kalian itu perhatikan, Islam nabinya Arab, Arab Islam semua. Israel nabinya Musa, Musa Yahudi semua. Lah Yesus yang diklaim orang Yahudi, malah banyaknya di Eropa, kulit putih. Apa ini? Cerita apa ini nggak nyambung sekali. Bahkan yang lucu nyampe ke Indonesia. Tuhan ya orang Yahudi, yang nyebarin orang Yunani, yang berkembang itu dari Itali, lalu kemudian dibawa oleh Belanda, nyebarin di Indonesia oleh orang Jerman. Nggak nyambung sama sekali kisahnya gitu. Yang kayak gini mau dibanggakan. Maaf my brethren, sorry my sister, itu bukan yang kami kenal. Asing-asing aja gitu. Jangan sok-sokan ngerti Ibrani atau Arabi. Kembalikan semua istilah Arab yang ada di dalam kitab kalian, baru kita damai. Silakan Akimoto. Nah, aku tambahkan sedikit ya tadi penjelasannya bahwa Tuhan kalian itu Allah Israel itu apakah Tuhan kalian juga teritorial ya? Karena Bani Israel juga mempelajari bahasa aslinya mereka untuk bisa mengerti dari kitab suci ini. Saya mau share data dulu sebentar. Minta pause sebentar. Oke. Sip. Kalau kita waktu lanjut. Dalam Wahyu 3:14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permohonan dari ciptaan ilah. Ya, siapa sih Amin? Kalau kita lihat dari footnote Yerusalem dalam tafsiran Alkitab Sabda sendiri, ini mengingatkan Yesaya 65:16, tempat Amin sudah menjadi gelar ilahi. Ini nanti referensi dalam Wahyu 1 nomor 5. Jadi si Amin ini atau Yesus ini ya, si Amin ini ada perbuatan dari ciptaan. Ya. Jadi si Amin ini kalau kamu bilang itu bukan hasil dari ciptaan, ya. Lalu hasil dari apa si Yesus ini? Apakah dia nggak pernah berdiam di dalam rahimnya Maria? Waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen silakan. Oh itu ya, tambah 3 pertanyaannya, utang kalian banyak banget deh. Itu harus dijawab itu. Ya, saya ya, Mbak Diana sebentar ya. Jadi ini ya, Kores ini sok tahu dia ya. Masa dia mengatakan bahwa Yusuf tunangannya Maria itu adalah Yusufnya saudara. Aduh, memalukan ya. Kamu mengatakan Yusuf saudaranya itu ya, saudaranya Benyamin ya, anaknya Yakub ya. Itu artinya so tahumu itu memalukan, bro. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Masuk sekolah minggu dulu, pelajari siapa Yusuf ya. Yusuf yang ada di perjanjian lama itu bukan Yusuf yang ada di perjanjian baru. Itu udah salah karena apa ya? Karena kitab kamu tuh salah kronologi semua. Aku bilang salah histori semua. Ya ilah. Ketawa deh aku deh, bener asli aku ketawa ya, memalukan, kepedeannya memalukan ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Maryam itu putri Imran siapa yang kamu sebutkan? Kamu ya harus terima kenyataan ya, Allah menyebutkan hai Maryam saudaranya Harun di dalam kitab kami itu cuma satu-satunya yang bernama Harun, yaitu saudaranya Musa. Kenapa tidak ada nama Harun di Alkitab selain saudaranya Musa? Karena Harun itu imam besar agung yang dipilih oleh Allah sendiri, itu nama dari Bapa itu sendiri, bro. Ya, jadi kalian nggak bisa gitu loh. Ketika dikatakan hai Maryam saudara Harun, jelas yang dimaksud Allah itu adalah Musa. Maryam dan Isa itu ada di masanya Musa. Ya ampun, mau bilang apa ya? Ya, ketika dikatakan itu lagi ya, lalu kamu mengatakan apa lagi ya? Ini adalah langsung ditunjukkan dari Allah ya, nggak ngaku-ngaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mengklaim bahwa ini adalah betul wahyu Allah, bagaimana dari awal sampai akhir saya sudah buktikan gitu loh. Salah sejarah semua. Ya ampun, bagaimana Anda mengatakan yang begini dari Tuhan? Masalahnya bukan salah saya nyalahin Allah sendiri yang mengkonfirmasikan bahwa sejarah itu dia ada di sana gitu loh. Ya dialah yang menggadang-gadangkan Taurat, Injil dan Zabur, Taurat, Injil dan Zabur, Taurat, Injil dan Zabur.
membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukti-buktinya ada di kitab-kitab sebelumnya. Sejarah di kitab sebelumnya itu aku bersamanya, itu adalah kebenaran. Ya kan, Alkitab ya, Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah bacaan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bahkan kamu Muhammad, ketika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang ditulis itu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Nah, ini kan Allah sendiri yang mengklaim, ya kan? Lalu yang dimaksud Tuhan teritorial itu di dalam Tawarik 16 ayat 26. Segala Allah bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah berhala. Tuhan teritorial yang menyuruh kamu membaca ayatnya. Bahkan Nabi Muhammad, bahkan Allah mengatakan, aku tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Aku tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan yang diwahyukan. Lah itu kan cuma Muhammad, ya, rasulnya cuma Muhammad di situ. Ya Allah sendiri yang mengkonfirmasikannya, bro, ya. Jadi jangan kamu sok-sokan gitu loh. Ya, silakan Mbak Diana, silakan Mbak Diana. Kores, kau ini pintar kali ku tengok, tapi kadang pintarmu mengelawak aku. Aduh, itu sebenarnya aku mewakili Bunda Uti ya. Gak apa-apa, udah ketawa aku sama Bunda Uti. Aku kasih tahu samamu Kores. Kau bilang tadi, tunjukkan Maria adalah istri Yusuf. Hello, di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, sebagai hidup suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jelas ya Kores ya, aku bukan baca dari yang lain, baca dari kitabku. Di situ tertulis Maria adalah ibu dari Maria adalah istri Yusuf. Jadi jangan kau sok pintar membahas atau mengulik Alkitab yang bukan Alkitab kau. Ya. Kedua, tadi kau bilang inilah segala macam para nabi. Hello, Yesus itu datang menggenapi apa yang telah diperintahkan, bukan diperintahkan sih, yang telah disampaikan para nabi. Itu tertulis pada saat ya Yesus mau ditangkap. Apa katanya? Di situ murid-muridnya ingin menolong Yesus. Terus katanya begini, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku datang duduk mengajar di bait Allah. Apa katanya lagi di sini? Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab para nabi. Nabi siapa yang kau maksud? Yesus itu datang menggenapi ya apa yang telah ditulis dalam kitab para nabi. Ya, jangan jadi sok pintar kau di situ Kores. Terus yang ketiga, tadi kau bilang tulang belulang apa yang kau masuk di dalam kuburan Yesus? Makanya aku bilang jangan kau ngulik-ngulik yang bukan Alkitab kau. Ya, di sini tertulis di dalam Matius 28 katanya begini. Wajahnya bagaimana nih? Akan tetapi wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Di dalam Matius 28 itu tertulis bahwasanya Yesus telah mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi bangkit keseluruhan. Tidak ada tulang belulang loh Kores di dalam kuburannya. Jadi kalau kau mau pintarlah berdasarkan sumbernya. Jangan karang dongeng. Kau tuh MKS ya, masa kecil suram, makanya dongeng terus yang kau baca-baca. Makanya pintar kau dikit. Kalau kau mau baca sumbernya biar kau jangan sesat. Ya Koresnya itu dari aku. Ya, silakan. Sabar. Udah ya, aku selesai ya. Sudah ya. Aku udah selesai ya, teman-teman. Aku ada acara lagi ya, Bu Diana. Udah selesai aja, Bu Diana ya. Udah selesai. Diana, jangan kasih gua cerita Yesus loh dari manusia-manusia abad keempat. Malu lah karena itu jatuhnya itu dongeng. Aku izin turun, Kores. Sabar. Palmu taruh rel kereta api. Kalau kau membaca dongeng baca yang dari alam bapaknya kemana? Yang soal Yesus gitu loh. MKS masa ini kecil suram. Waktu gua loh, sabar. Kores is masa kecil suram. Titik. Mana cerita dari alam bapaknya gitu loh. Kalian dari tadi ceritain dari manusia. Manusia itu kan dongeng semua. Nggak ada yang dari ala bapaknya ceritain gitu. Nggak ada ya. Aduh. Apalagi yang kita bahas ini ya. Tadi Imron udah dikasih nasabnya berbeda, jadi Harunnya juga ya Harun berbeda gitu. Yang lucu ketika Boas mengatakan bahwa suaminya Elimelek itu adalah
saudaranya Boas gitu. Coba kalian buktikan kalau ada gitu kan. Ya udah, saya Coba pamit dulu dibuktikan ya. itu, Boas. Saya pamit ya, udah 2 jam, capek. Oh ya udah Ya udah, kesimpulannya udah Udah, ada. kalau misalnya Ya, mau pamit gitu, itu tolong diperin ya. Itu Yusuf kok bisa kawin sama Maria di perjanjian lama, silahkan. Gak tahu nih, udah ngawur Yusuf. Ya, itu PR tuh gitu. Buktikan di perjanjian lama Yusuf istrinya Maria. Itu buktikan tuh. Kena telak ya. Kalau nggak mau digituin jangan bawa-bawa Imron sama Harun gitu. Ntar kalian bingung ketika kita minta Yusuf kok bisa kawin sama Maria. Nah, ya. Ya, iya, Mbak Diana Dadah, pamit ya. gitu. Iya, Menghibur diri lah dadah. kalian ya. Jelas. Iya, turun lah. Ya, terbukti ya. Ya udah, Oke, turun. menghibur diri ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, turun lah. Yo, dadah kawan-kawan. Jangan ini ya. Nanti kalau ada koreksi lagi jangan kapok ya. Bye-bye. Diana sama siapa namanya Buti juga jangan kapok ya. Katanya kata Bu Uti masa depan Bu Diana ya bilang masa kecilnya Kores suram. Masa kecil Yesus yang suram. Hilang dari 13 sampai 29 itu. Nangis darah nggak tuh? Jadi gitu caranya Kang Kawan, yang di bawah kalau misalnya mau counter soal Harun sama Imron itu bawa aja Yusuf gitu. Buktiin Yusuf itu kawin sama Maria di perjanjian lama. Kalau misalnya nanti mereka bilang, "Oh, itu Yusufnya berbeda, kok kalian curang?" Kenapa kalau misalnya Imron kalian itu harus satu yang di kami, sedangkan Yusuf kalian bisa banyak? Nah, mati dia di situ. Gitu. Makanya kabur semua kan. Oke, enak. Ini ada Bang Kaisar ini, Bang Kores. Disapa dulu. Kaisar mana tuh? Ini ada Bang Kaisar. Kaisar mana ini? Kayaknya bukan deh. Ini siapa sih? Kaisar Muslim kayaknya sih. Nggak tahu deh. Tapi tidak, ini PT-nya tidak keluar kok. Tadi Tadi Bang Kores. Saya mau tadi Ada lagi nggak menjawab tritungnya? tentang itu. Aki Kian Santang kayaknya enak nih. Kebubukin. Aku baru Ada, satu masih jam ada. doang. Cakep. Saya mau menanggapi soal itu yang tadi yang katanya murtad ya. Ini di Bible ini. Aduh, tapi ini habis saya. Coba host tolong di. Ahi Kores sama Kian Santang, Unirifa sama semuanya saya izin turun ya. Loh, mau kemana? Oh iya, Himoto, syukron udah mau ngasih tempat buat aktuk dialog, jadi bisa. Sama-sama Ahi Kores semuanya. Tulang Ini ragu dari tritung-tritung ya. Ahimoto syukron Ahimoto. Iya, syukron Kian ya. Santang. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya. Siap, aman. Masalah. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Iya. kamu hebat, keren. Saya pendengar setia dari awal kamu sama Unirifa tuh saya pengikut, keren. Logis, Wah, alhamdulillah kalau argumen aku manfaat semua. logis, berakal. Teman saya yang Kristen aja di samping bilang keren tuh si Unirifa sama Kores. Alhamdulillah. Ya semoga temannya dapat hidayah gitu. Kami di sini cuma membantai semua pendiskreditan kepada agama Islam. Yang aku senang yang pas Kores bilang masuk ke Indonesia itu, yang langsung aku tertuju ke penjajah itu. Itu yang Kristen bilang itu kan yang penjajah yang masuk. Bawa misionaris. Iya. Langsung lari dia keluar kamar, Soalnya aku sih pendengar setia loh sama dia tuh. Iya. Kita naikin yang Kristen dulu ya. Aku turun dulu Makasih ya. banyak. Yuk. Siap Akhil. Ini Syukron udah bagi-bagi cerita. Ini Laso Pundo dari Muslim apa Kristen? Laso Pundo. Dari Lasso. Laso. Bang Lasso. Shalom, selamat malam. Malam. Shalom. Kang Ali pernah ini ya, Kang Ali pernah report. Laso Pundo, selamat malam Laso. Masa? Kalau enggak saya turunin dulu. Cuman timer kok. Kena report ya. Kena. Bang Arif, noise. Kok bisa Ustaz Alif kena report ya? Iya. Iya. Cuma timer itu. Apa kaitannya?
Nggak tahu Aki pemberitahuannya Alhidayah kena kecil banget report. suaranya. Lasso ngomong. Oh, enggak. Udah saya turunin lah. Hmm. Ntar saya naikin satu-satu ya, soalnya banyak ini ya. Saya nggak tahu Muslim apa Kristen. Nah, disapa aja langsung. Selamat malam, Ai. Lah, hilang. Saya naikin satu-satu aja. Yang Muslim nanti dulu ya, soalnya Muslim semua. Assalamualaikum Ustaz Alif. Selamat malam Bang Timan. Ya nggak tahu nih siapa tiba-tiba di report orang timer, kenapa yang di report ngomong kagak. Iya, salah sasaran. Dia mau tunjukkan ke Kores, tapi Kores itu kan ini Roh Kudusnya terlalu Bentar. Ini dari Kristen. Waalaikumsalam. Saya nyimak dari tadi saudara bawa aja, kenapa dijambak ini? Oh enggak, Bapak kan minta ini. Ya udah saya turunin dulu ya. Ya, terima kasih. Ada di undangan paling atas. Aduh, gimana milihinnya ini? Itu Diana tuh kocak tadi loh, sampai bergetar dia ngomong tuh. Iya, sampai gigit jari. Yang katanya Kristen murtad. yang mana gitu? Iya, yang Kristen yang mana silakan saya naikin. Oh, gitu deh. Oh. Tuh, kasihan dia. Ini Semoga hidayah Aris. sampai kepadamu Diana. Aris ini. Selamat malam. Diana. Bang Jul mau naik, Bang Jul ayo. Naikin Julius, aku Nggak apa-apa. Saya dibawa lagi nggak apa-apa. Cuman mau mastiin aja, saya tadi tiba-tiba ngilang, taunya ada laporan ada yang report. Kok bisa Report. Kang Alif? Ke saya ada laporan juga. Habis Iya, ini tahu, sih Ustaz Alif tadi Kristennya cuma dikasih 4 menit. Orang adil gitu kok, aduh. Bentar. Adil. Lagi ini aja diberhentiin, gimana sih ah? Silakan minta ini aja, minta undangan aja yang Kristen. Tadi Bang Alhidayah disinggung-singgung, harusnya naik. Iya, sebab itu saya naik tadi, saya mau naik. Ini loh, ini data Bang Ustadz. Ini yang saya mau bawa tadi tentang murtad. Kan Bang Ustadz Alif kan sudah kuliahasi tentang ini. Jadi kalau menurut Bible yang murtad itu yang duluan binasa, Bang. Karena kalau dalam Islam kan mualaf. Tidak ada murtad kalau dalam Islam. Ini Pani Putri siapa? Selamat malam. Selamat malam Bang Pani. Waduh. Ini kelihatan nggak? Wah, ini udah muslim banget ini. Iya, ikan goreng. Assalamualaikum, singa-singa Allah, semangat. Tidak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kores, kenapa nggak ada lagi debat sama kiamat, Bang? Apakah materi kiamat cuma itu aja, Bang? Aku diblokir. Kiamat itu ketemunya tuh di kandang, di luar kandang. Kalau misalnya aku kesana nggak akan dinaikin. Oh, memang Malam itu Bang Kores, kamu yang duluan toh. Lepas itu saya sampai ke pagi saya. Jadi kita itu dua itu di priming lah. Katanya nyungsep lah, tidak bisa apa-apa lah, tidak punya ilmu lah. Kan kiamat gitu. Padahal saya lain sampai pagi, malah saya di-kick. Aku udah bikin akun 5 nih, Bang, diblokir semua sama kiamat. Iya, mereka gitu. Mereka pengen ngehujat cuma nggak mau dihujat balik gitu kan. Emang Kristen tuh pokoknya Kristen tuh harus lebih banyak. Kalau perang tuh harus nggak adil gitu. Kalau misalnya di Ini kandang dia mereka tuh pokoknya tuh kami harus 15 menit, kalian ngomongnya cuma 15 detik. Nah gitu. Ini yang Kristen banyak di bawah ini. Kenapa nggak ngirim undangan? Ayo, saya jambak nggak diterima. Padahal banyak banget ini di bawah. Oh, karena singa-singa semuanya di atas ini Bang Host. Ayo, biasanya kan pengen bahas yang cabul-cabul. Ayo sini kita bahas kecabulan-kecabulan. Waduh, jangan deh, nanti ke Bennett hostnya. Atau bahas yang perang-perang. Ayo.
Mau bahas apa lagi? Ya, kalau perang-perang Di sorga kawin. Ayo sini. Sini. Ya, Iwan, kalau si Charlie kasihan, saya mah suaranya nggak tega. Makanya dari tadi nggak saya naikin. Ini siapa Joda? Eva juga udah capek beliau. Dari tadi soalnya juga Oni Rifa saya lihat. Iya, dari sebelum maghrib, dari jam 5 itu. Lagi mau datang Ibu. Iya. Charlie itu siapa ya? Yang suaranya Astagfirullahaladzim, jangan dong. Iya, yang suaranya gitu kan? Letih dan lelahnya dalam menyampaikan dakwah. Wih, pakai Baharudin ininya. Naikkan Pipo. Piponya belum ada. Si Viva itu mah Ini Otajeus siapa ya? Otajeus Muslim apa Kristen ya? Ini aku mau turun dulu. Ini udah ada Akina Alidaya sama Kores sama Ustaz Alif. Udah cukup. Aku turun ya. Apa kita tunggu Utin aja Kak Riva? Unik di mana ini posisi? Belum ada yang Lagi di kelas, saya ngantuk tidur, pengen bobo. Oke. Capek banget pulang kerja. Tadi udah diskusi sama Uti Watimena. Udah lah. Iya Uni, makasih ya Uni ya. Keren Uni. Tetap sehat ya Kak Uni Riva ya. Di Ya Indonesia. sama-sama. Salam dari Malaysia Kak. Salif jangan lembut-lembut kali atuh sama Bu Uti. ada maksudnya kali ya. Lembut aja Uni, lembut aja masih kena report. Apalagi keras. Apalagi. Iya. Aku mau berkeliling dulu ya. Akhi Kian Santang, kalau ada langsung chat aja. Sini aja siap. Lagi mode ini nih, mode Taliban nih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahimoto naik aja dulu Ahimoto. Ahimoto keren, gila, mantap. Pokoknya nama yes Ahimoto malah. Sepatu nomor berapa Ahimoto? Assalamualaikum. Saya mana keren, saya cuma remah-remah rengginang baru belajar 2 minggu. Ini juga alhamdulillah dari Ustaz Emang ada semua. Mikana di bawah ya? Ahimoto, nanti ke Surabaya yuk. Mobilnya gampang, mobil saya. Enggak mau. Kok nggak mau sih? Ntar saya diculik sama om-om. Di sini om-om nakal semua. Ada Uwo ini. Uwo siapa Uwo nih? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mumpung masih rame, saya mau promosi dulu ya, host. Iya, silakan. Ya, silakan. Silakan Akhi, Fadal. Saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di Kota Tanjung Pandan Belitung, Jalan Air Ketepok nomor 14. Kami sedang berjualan. Yang kami jual adalah makanan cemilan oleh-oleh khas Pulau Belitung. Di antaranya adalah abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empempe sutra ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, dan cakian ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow kami terlebih dahulu, lalu DM, dan pemesanannya melalui WA kami yang ada di bio kami itu ya. Buka aja, langsung kelihatan kok ada nomor WA-nya, langsung pesan ya. Nanti kalau pemesanan itu kita on proses, bukan barang stok. Jadi begitu dipesan, besoknya kami bikinkan berapa kilonya ya. Nah, insya Allah kami amanah dan halal tentunya ya. Jadi terima kasih host, itulah yang kami bisa sampaikan promosi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah nanti kita membuka kelas untuk itu. Silakan di DM saya kalau jika ikhwatu berminat. Itu kurang lebih dari saya. Ya, saya tambahin dikit boleh. Ini Ahimoto udah full saya belum nih. Ya. Gini Ahimoto. Oh iya, silakan Alhidayah. Iya.
Belum di Bang follow Ali Daya, silakan. kayaknya ya. Bagaimana mau di DM? Ini saya udah follow. Aja. Lanjut Bang. Ya, Ahimoto. Ahimoto. Nah, ini kan belajar Ibrani sama belajar Arab berarti ya? Iya. Ada Tapi kelasnya ya? Arab itu nanti yang ngajar Ustadz Wapi. Ustadz Wapi. Itu Ustadz Wapi, hari betul. Sabtu sama Ahad. Iya, Sabtu sama Ahad. Kalau saya nanti Rabu sama Jumat. Ada salah satu netizen ya, beberapa orang netizen yang sempat nanya juga waktu saya buka Komal ya. Kebetulan Ahimoto nggak ada. Jadi gini, jadi di sela-sela belajar Arab sama belajar Ibrani itu diajarkan teknik dan caranya debat nggak itu? Saya nggak bisa jawab kemarin. Sebenarnya sih gini, yang kita ajarkan itu sebenarnya Ibrani biblikal ya. Nanti untuk kontekstual medaver ivrit atau conversation nanti itu sama Akhi Shoaib ya. Nah, untuk berdebatan itu sebenarnya sih di luar konteks itu. Jadi kita mengkaderisasi supaya ngerti dalam perspektifnya ini, perspektif tanahnya ini seperti apa gitu. Kalau itu mau digunakan untuk debat, monggo silakan. Enggak digunakan hanya sebagai sarana hasanah menambah ilmu pengetahuan, toh Ya, monggo juga silakan. Ya betul. Ya, tapi untuk pengetahuan aja untuk ilmu. iya, tapi ada juga kan netizen yang bertanya-tanya yang seperti itu ya. Mungkin sekarang logikanya gini Bang Ahimoto, kalau misalkan kita belajar Ibrani di sarana model seperti kayak ini, pasti kegunaannya orang itu berpikir oh ini untuk debat. Ini untuk debat gitu kan. Nah, kemarin bagus yang bertanya trik debatnya juga nggak gitu kan. Saya nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab karena saya nggak ada masuk di forum itu kan. Jadi alangkah baiknya sama Ahimoto nanti dijelasin aja gitu kan. Siap. Di DM aja Ikhwah yang pengen bertanya. Ya, sekalian di follow yang Ahimoto. Kalau masalah debat itu kan pilihan ya. Kalau ilmu itu kan kebutuhan sebenarnya. Iya, betul. Kalau nanti Itu saya ke otomatis. Israel ditanya istilahnya apa? Bereshit, bara, Elohim. Aduh, lupa lagi saya. Enggak gini Kak Alip, soalnya kan promosinya di arena seperti ini, mungkin berpikirnya oh ini untuk debat. Mungkin seperti itu. Cara berpikirnya mereka. Ya, iya debat kan? Itu kan iya, ya kalau dia suka debat, menguasai original itu kan bagus. Makanya kita juga karena sering berdiskusi, tidak ada salahnya kita belajar tentang originalnya karena kita bisa paham gitu loh. Bahwa oh begini ternyata keilmuannya gitu. Ya termasuk saya juga salah satu dari siswanya Kurios Moto gitu. Ini lagi baca. Assalamualaikum Bang Ali Hidayat, Bang dosen, Bang Moto, Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh minta pertolongan gak nih Bang? Mohon maaf sebelumnya. Itu noise suaranya Bang. Noise ya. Ya silakan Bang. Insya Allah kalau boleh bantu silakan. Tes. Ada Ustadz Alif di sini, ada Bang Moto. Silakan Bang. Aduh noise Bang, itu banyak yang live di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Bang Kresio dipersingkat dulu, soalnya noise itu banyak yang live di YouTube. Silakan Bang Kresio, silakan. Dibuka mute-nya. Ya, halo, selamat malam semuanya. Iya. Ya, selamat malam Bang Kresio. Ini kan pejuang-pejuang kita yang sangat hebat dan handal semua. Gua salut dengan abang-abang ini. Jangan salut sama kita Bang, salut sama Allah yang memberi kemampuan kepada kita Bang. Itu yang utama Bang. Nah ini kan saya ini pernah masuk ke ini Bang, apa ya? Salah satu situs salah satu live ya, penjudi hijrah Bang ya. Penjudi hijrah, banyak kawan-kawan kita itu tersesat loh Bang. Gimana ya Bang ya caranya gitu Bang? Pengen cari solusinya gimana? Tersesat karena judi Bang.
Iya bang. Oh itu individu kita susah. Lagian kita nggak kenal juga kan orangnya seperti apa. Iya juga sih bang gitu. Susah bang kalau itu bang. Orang kalau lagi apa bang ya? Kalau lagi gila judi itu nggak bisa dinasehati bang. Justru ketika dia lagi gila-gilanya judi kita nasehati, yang ada malah kita disemprot gitu loh. Ini